selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar nih, Tok? Puji Tuhan, Tak. Aku sehat-sehat nih. Kamu gimana, Tak? Apa kabarnya? Aku puji Tuhan baik-baik, Tok. Teman-teman gimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat ya, Tok. Iya, semoga teman-teman di rumah, meskipun di rumah saja, kita tetap jaga kesehatan ya. Sehat-sehat semuanya. Iya, Tok. Nah, sekarang teman-teman, kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita ya. Teman-teman sudah siap belum? Sudah pakai baju yang manis belum? Sudah mandi belum? Nah, teman-teman, jangan lupa ya, kita mempersiapkan diri kita untuk datang kepada Tuhan dengan sikap yang baik, dengan baju yang rapi. Tempatnya jangan sambil bobo, tapi kita duduk yang manis, kita memuji Tuhan. Iya, bener banget tuh. Teman-teman, kita mau memulai ya ibadah sekolah minggu kita hari ini. Oke deh, Tak. Kita mau nyanyi lagu apa nih, Tak, pertama-tama nih? Kita mau nyanyi lagu Ada Satu Sobatku ya, teman-teman. Teman-teman tahu kan lagunya? Tahu, Tak? Iya. Lagu ini mengabarkan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya sobat kita yang sejati, yang setia. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita tuh. Wah, bener banget tuh. Tak, kalau gitu kita nyanyi sama-sama ya teman-teman. Oke deh, musik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus sobatku. Wah, Tok, kita bersyukur ya karena kita punya Tuhan Yesus yang menjadi sahabat kita yang sejati. Iya, bener banget, Tak. Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang menjadi sahabat kita. Waktu kita senang, kita sedih, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Iya, bener banget teman-teman. Tuhan Yesus adalah sahabat yang sangat baik pada setiap kita. Oke deh, Tok, kita mau nyanyi lagu apa nih? Kita mau nyanyi lagu Yesus di dalam rumahku senang-senanglah. Tahu nggak teman-teman? Wah, tahu tuh. Bukan hanya menjadi sahabat kita, tapi Tuhan Yesus pun ketika ada di dalam rumah kita, keluarga kita percaya kepada Tuhan, kita pasti bersuka cita. Betul banget, Tak. Kalau begitu, kita mau nyanyi ya teman-teman. Musik.
Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi, lebih semangat. Dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yeay! Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sekarang mau mempersiapkan hati kita ya teman-teman. Kita siapkan Alkitab kita, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Iya Pak, benar sekali. Kalau gitu sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu satu lagi ya Pak. Nyanyi lagu apa tuh? Nyanyi lagu Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Hebatlah Tuhan Yesus. Oke deh, musik. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu, selalu oleh mukjizatnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Ya, 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 hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu, selalu oleh mukjizatnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Ya, 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 hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Oh yeah, 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 hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Yeay! Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi, kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan mengumpulkan kita di berbagai tempat untuk boleh bersama-sama kembali belajar firman Tuhan ya. Setelah kita tadi bersama-sama muji Tuhan bersama Tata dan Toto, mari kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa ya. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Engkau mengumpulkan kami dimanapun kami berada Tuhan, untuk bersama-sama belajar firman-Mu.
Mari Allah Roh Kudus, Engkau membuka pikiran kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu, buka telinga rohani kami bisa mendengar suara-Mu. Berkati Lili yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, juga Kakak Grace. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang pada saat ini akan mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana kalian masih senang ya bersama-sama belajar di rumah ya? Jangan putus asa, meskipun kalian belajar di rumah tetap semangat belajar ya, sehingga kita menjadi semakin hari semakin tahu, semakin hari semakin pandai, semakin hari semakin bijaksana, semakin hari semakin mengenal Tuhan dengan benar ya. Anak-anak, mungkin kalian di dalam rumah punya kakak, adik, bagaimana? Bisa bermain bersama-sama bukan? Mungkin ada yang berkata, Bu, kakak saya suka bertengkar sama saya. Apakah seperti itu anak-anak? Nah, di rumah kita belajar bermain bersama-sama, berkata dengan baik terhadap kakak, terhadap adik kita bisa sayang kepada mereka. Mungkin papa dan mama, kita bersyukur masih punya papa dan mama ya. Jadi kita harus mengasihi mereka, mengasihi papa dan mama, sayang juga sama kakak, sayang juga sama adik kita. Nah, hari ini anak-anak kita akan melihat ada satu keluarga juga. Apa yang terjadi dengan keluarga ini? Mari kita lihat di kitab Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-44 ya. Di sini menceritakan tentang siapa ya? Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua, perempuan ini mengirimkan kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, dia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Rupanya di kampung itu ada, di kampung Betania ini ya, ada satu keluarga yang tinggal ya. Tapi tidak diceritakan di situ papa dan mamanya. Ya, tidak diceritakan apakah mereka pada waktu itu papa mamanya sudah lama meninggal atau baru, tidak diceritakan ya. Cuma diceritakan di situ ada 3 orang bersaudara. Nah, 3 orang bersaudara ini kakaknya bernama Maria, kemudian Marta dan adiknya Lazarus ya. 3 orang ya, kakak dan adiknya. Tidak ada papa dan mamanya. Mungkin papa mamanya sudah meninggal. Nah, anak-anak, ketika kamu punya papa dan mama, kita pasti senang bukan? Karena ada papa dan mama kita. Kita bisa merasakan masakan mama. Kita juga bisa kadang-kadang papa pulang membawa oleh-oleh, menolong kita juga. Wah, tetapi jika kamu sudah tidak punya papa dan mama, bagaimana? Sedih juga pasti ya. Nah, tapi ada Tuhan yang begitu sayang kepada kamu, yang begitu memperhatikan kamu. Meskipun papa dan mama sudah tidak ada. Nah, jadi jika kamu yang sekarang masih punya papa, atau masih punya mama, masih punya kakak, masih punya adik, kamu harus sayang kepada mereka ya. Ketika mereka masih ada bersama-sama dengan kamu. Nah, hari ini begitu juga dengan Maria dan adiknya Marta. Adiknya yang satunya ini, yang paling bungsu, si Lazarus ini, adiknya sedang sakit. Karena itu mereka bingung ya, mereka sedih. Aduh, adik kita sakit ini. Kemudian Maria ini dan juga Marta, dia kirim berita kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus juga sahabat mereka. Dikasih kabar apa? Bahwa adiknya itu sakit. Nah, anak-anak zaman dulu tidak seperti sekarang ya, kita bisa telepon, kita bisa lewat WA,
atau banyak yang kita bisa lakukan dengan begitu cepat. Pada zaman dulu mungkin harus dengan mengirim orang naik kuda, menyampaikan pesan ya lewat surat. Wah, itu cukup lama ya. Nah, begitu juga pada saat itu. Ketika Tuhan Yesus mendengar kabar itu, nah Tuhan Yesus tidak segera datang. Dikatakan di sini ayat yang kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Nah, ternyata anak-anak, kalau kita baca di sini, Tuhan Yesus memang mengasihi Maria, mengasihi Marta, juga mengasihi Lazarus. Dan Tuhan juga mengasihi kamu dan saya. Ya, kamu dan saya berharga di mata Tuhan. Kita ingat minggu yang lalu kita mendengar cerita tentang bagaimana seorang yang dirasuk oleh banyak setan ya, legion. Tetapi dia dibebaskan oleh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sayang juga dengan dia. Karena setiap manusia itu berharga di matanya. Dan Tuhan Yesus sayang kepada kamu dan saya juga. Seperti dia sayang kepada Maria, Marta dan Lazarus. Dan kalau kita lihat di sini anak-anak, Yesus tidak langsung pergi. Setelah 2 hari baru Tuhan Yesus pergi ke tempat itu. Nah, kita melihat ya di sini. Ayat yang ke-7, tetapi sesudah itu dia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena dia melihat terang dunia ini. Tapi jikalau seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk, karena terang ada di dalam dirinya. Karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu dia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau dia tertidur, dia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Anak-anak, ternyata Lazarus itu waktu dia sakit, kemudian dia mati. Setelah dia mati, baru Tuhan Yesus datang ke tempat itu. Anak-anak, semua manusia di dunia ini pasti akan mati ya. Kamu tahu nggak apa penyebabnya sampai semua manusia di dunia ini pasti akan mati? Ya, firman Tuhan di dalam Alkitab ditulis, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa ialah maut. Ya, kalau kita baca di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Artinya apa ya? Dosa itu adalah perbuatan yang tidak disukai Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Dosa membuat kamu dan saya tidak bisa pergi ke surga. Dosa membuat kita mengalami hukuman, ya, karena Allah adalah Allah yang suci. Jadi ketika kamu dan saya berdosa, kita tidak bisa pergi ke surga. Contohnya dosa apa? Banyak ya anak-anak, contohnya dosa. Contohnya ya, kamu sama kakakmu saling iri hati, bertengkar, itu juga dosa ya. Ketika kamu di rumah sekarang malas belajar ya, atau tidak mau bantu papa, tidak mau bantu mama, itu juga dosa ya. Dosa perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Ya, dosa itu akibatnya semua manusia pasti mati. Nah, begitu juga dengan saat ini Tuhan Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Wah, mungkin murid-muridnya bingung ya. Kenapa sudah mati baru Tuhan Yesus mau datang ya? Yesus katakan supaya kamu dapat belajar percaya.
Nah, Tuhan ingin kamu dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tetap percaya. Apapun yang terjadi, tetap percaya bahwa Tuhan tetap sayang kamu. Apapun yang terjadi, tetap percaya bahwa Tuhan bisa menolong kamu, ya. Nah, itu maksudnya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Apa ya maksud Thomas ini ya? Maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ternyata Lazarus anak-anak sudah 4 hari ada di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Wah, itu banyak orang-orang sudah datang ke rumah Marta dan Maria untuk menghibur. Nah, ketika ada temanmu yang sedang berduka cita, kamu dan saya perlu menghibur mereka, menolong mereka supaya mereka tidak terus-menerus berduka cita, ya, seperti teman-temannya Marta dan Maria ini. Mereka datang menghibur. Nah, ketika Marta mendengar, dia dengar bahwa Yesus datang, dia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Wah, si Marta dengar kalau Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan. Sudah mau dekat rumahnya, ya, cepat-cepat dia pergi. Terus apa yang dikatakan Marta kepada Tuhan Yesus? Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Wah, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa dia akan bangkit pada waktu orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Tuhan Yesus apa kepada Marta? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Wah, Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Artinya apa ya anak-anak? Kamu tahu nggak? Yesus itu adalah Allah yang hidup. Allah yang sanggup memberi kehidupan kepada kamu dan saya. Meskipun kamu dan saya sudah mati, dia bisa menghidupkan kita kembali, memberikan hidup yang kekal ketika kita percaya kepadanya. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Artinya apa? Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan mati selama-lamanya. Mati selama-lamanya ini mana? Di neraka, tempat penghukuman, ya. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sudah berkata demikian, dia pergi memanggil saudaranya. Nah, anak-anak, ketika itu dia ingat, ya, si Marta ingat sama saudaranya, ingat sama kakaknya yang sedang sedih tinggal di rumah. Langsung dia cepat-cepat lari pulang. Dia bisik kepada kakaknya, guru ada di sana, dia panggil kamu loh. Nah, dia sebutkan guru, ya. Yesus juga sebagai guru yang mengajar mereka. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Tuhan Yesus. Tapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ya, masih di tengah jalan. Dia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa dia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Nah, anak-anak, orang-orang ini berpikir, Maria mungkin pergi ke kubur, karena Maria nggak kasih tahu, ya, dia mau pergi kemana. Dia hanya ingat ada Tuhan Yesus, ya, karena itu dia mau ketemu sama Tuhan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, langsung dia tersungkur di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Wah, kata-katanya sama dengan Marta tadi, ya.
sekiranya Tuhan Yesus ada di sini, pasti adik kita nggak mati. Hah? Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya. Dia sangat terharu dan berkata, "Di mana dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus juga ikut sedih ya ketika Maria sedih. Tetapi kadang-kadang kita berpikir, wah Tuhan gak jawab doa saya ya. Ya kadang-kadang Tuhan tidak menjawab doa kita seperti yang kita pikirkan. Tuhan selalu memberikan yang lebih baik daripada yang kita inginkan. Nah, kita lihat betapa kasihnya kepada mereka. Tetapi ayat 37, beberapa orang di antaranya berkata, "Dia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggup dia tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Ada orang yang lain berkata apa? Ini kan Tuhan Yesus yang sembuhkan orang yang buta bisa melihat itu. Tidak sanggupkah dia bertindak supaya orang ini tidak mati? Ya, maka maskulah pula hati Yesus. Lalu dia pergi ke kubur itu. Ya, kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Nah, di tempat itu anak-anak, di tempat orang Israel itu di Betania, mereka kuburannya terbuat dari gua, ya, ditutup dengan batu. Jadi dimasukkan orang yang meninggal itu dimasukkan di dalam gua itu, kemudian ditutup. Nah, kemudian dikatakan di sini kata Yesus, angkat batu itu. Bukan Tuhan Yesus sendiri yang mengangkat ya, orang-orang di situ dia katakan angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah bau sebab sudah 4 hari. Nah, anak-anak, Marta, dia berkata, "Tuhan, dia itu sudah bau, sudah 4 hari loh." Ya, sudah mulai berbau busuk ya, makanya Marta berkata seperti itu. Ya, tetapi Tuhan Yesus apa? Dikatakan, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Nah, anak-anak, meskipun Marta berpikir dia itu sudah busuk, tidak akan mungkin ya dia bisa hidup lagi. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan katakan, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Wah, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku." Nah, pertama, setelah batu itu dibuka, anak-anak, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia menengadah ke atas ya, dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur." Nah, anak-anak, ketika apapun yang terjadi dalam hidupmu, hidup saya, apakah kita mau mengucap syukur? Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi. Seperti saat-saat ini. Saat-saat di mana kita harus belajar di rumah, saat-saat kita harus sekolah minggu di rumah, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Dia bisa mengatur semuanya menjadi kebaikan buat kita. Begitu juga dengan Yesus. Dia berdoa kepada Bapaknya. Dia katakan, "Aku mengucap syukur." Ya, katakan, "Aku mengucap syukur, engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengiringi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Nah, kemudian sesudah berkata demikian, Tuhan Yesus berkata apa? Ayat 43, sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Yang dipanggil siapa, anak? Lazarus. Apakah orang mati yang lainnya keluar? Tidak, hanya satu yang keluar ya, yang disebut namanya Lazarus. Lazarus artinya apa? Allah yang menolong. Kemudian
keluarlah Lazarus ya. Dia masih diikat, mukanya masih ditutup ya, badannya ya. Keluarlah si Lazarus. Nah, Tuhan Yesus berdoa. Dia menengadah ke atas, dia berkata, "Bapa, aku mengucap syukur bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Aku mengucap syukur." Ya. Sesudah dia berdoa, anak-anak mengucap syukur karena Engkau telah mendengarkan aku. Nah, ketika kamu dan saya mengalami sesuatu yang kelihatannya mungkin tidak menyenangkan ya, apakah kita berani berkata, "Tuhan, terima kasih untuk segala yang terjadi." Dan kita tetap percaya bahwa Allah itu mengasihi kita. Tetap percaya bahwa Allah sanggup menolong kita. Ketika saat-saat ini kalian belajar di rumah ya, kemudian sekolah minggu di rumah, apakah kita berani berkata, "Bapak, terima kasih untuk segala yang Tuhan izinkan terjadi"? Apakah kita masih tetap percaya bahwa Allah mengasihi kita? Tetap percaya bahwa Allah sanggup menolong kita? Nah, itu yang Tuhan Yesus lakukan. Sesudah berkata demikian, berserulah dia dengan suara keras, "Lazarus," dia katakan, "marilah keluar." Anak-anak, Lazarus artinya yang ditolong oleh Allah. Berapa orang yang keluar? 1 orang. Lazarus segera keluar dengan apa dikatakan? Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki tangannya masih terikat dengan kain kapan, mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, biarkan dia pergi." Tuhan Yesus bisa membangkitkan Lazarus yang mati itu. Tuhan Yesus bisa menolong Lazarus itu. Nah, mungkin kalau orang yang sudah meninggal ya, seperti Lazarus ini, mungkin dia pikir, saya sudah enak pergi bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Kalau hidup di dunia kan lebih susah lagi ya. Tetapi karena Tuhan yang memanggil dia, akhirnya dia kembali hidup lagi. Ya. Hidup lagi. Dan banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus menjadi percaya. Nah, anak-anak, ketika kamu dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, dia sanggup menolong kamu dan saya. Tuhan Yesus bukan saja bisa menghidupkan Lazarus yang mati, tetapi apa yang dia lakukan? Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kamu dan saya dari hukuman kekal. Apa yang dia lakukan? Dia memberikan nyawanya, dia rela disiksa, dia rela mati di atas kayu salib memikul dosa kamu dan saya. Dia mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke surga, menyediakan tempat di surga untuk kamu dan saya yang percaya. Jika hari ini ada di antara kamu yang belum pernah percaya kepada Tuhan Yesus, kamu bisa membuka hatimu, ya, izinkan Tuhan masuk dalam hidupmu, memimpinmu, menolongmu, sehingga kamu bisa menjalani hidup hari-harimu dengan penuh dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Terima kasih Engkau Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Engkau Allah yang hebat mau datang ke dunia untuk kami. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk kami. Engkau dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Engkau naik ke surga, menyediakan tempat di surga untuk kami yang percaya kepadamu. Hari ini Tuhan, saya mau percaya kepadamu, masuklah dalam hidup saya. Engkau memimpin, Engkau memberi sukacita, memberi damai sejahtera. Engkau mengampuni setiap dosa-dosa kami Tuhan. Apabila kami sering bertengkar dengan kakak, adik, atau papa, mama, kami tidak mentaati mereka, tidak menghargai mereka. Tuhan ampuni kami, memberkati kami supaya hidup kami sungguh boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini bahwa Engkau sanggup menolong kami apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati kami anak-anak-Mu Tuhan,
di dalam sekolah, di dalam pergumulan-pergumulan keluarga-keluarga kami. Berkati papa dan mama kami, berkati guru-guru kami, memberikan mereka hikmat bagaimana mendidik dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami juga, supaya sungguh bangsa dan negara kami boleh aman, boleh disembuhkan, banyak yang sakit boleh disembuhkan, dan kami boleh kembali bersekolah dengan baik. Terima kasih untuk pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, kita akan membaca ayat hafalan kita ya. Ada di Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25 berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Ya, Yohanes 11 ayat 25. Oke, bisa ya? Sekarang kita akan lanjutkan dengan membuat aktivitas kita. Ya, siapkan kertas origami atau karton bekas, lem, gunting, ya. Kemudian penggaris. Oke, kita akan membuatnya ya. Ya, kita akan membuat foto figura ya, figura foto untuk foto kita bersama dengan adik-adik kita atau dengan saudara kita. Kalau kalian anak tunggal nggak punya kakak adik, kalian bisa dengan sepupu ya. Nah, ini contohnya ya. Bisa dengan karton ini, dengan karton bekas ya, atau dengan origami. Kita akan coba dengan origami dulu ya. Terserah kalian mau warna apa saja, terserah. Ini contohnya. Kertas origami ini kalian bisa lipat ya, lipat jadi 2, lipat lagi. Ini dilipat ke dalam sini ya, di garis ini. Kemudian ini juga di garis ini ya. Ini juga di garis ini. Kemudian ini di garis ini. Ya, kalau sudah dibuka, baru ini dilipat lagi ke dalam. Nih, sebelahnya lagi ini dilipat. Ya. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kalian nanti bisa kasih foto, ya, saya kasih foto seperti ini, jadinya foto kakak dan adik. Ini ya, kalian bisa kasih pita untuk menggantungnya, nih, ya. Kalau yang satunya siapkan karton yang bekas, contohnya seperti ini, 2 karton bekas ini ya. Nah, yang satunya kalian nanti cutter ini ya, di cutter. Ini untuk kakak-kakak yang sudah besar ya, bisa mengcutternya. Kalau untuk anak-anak yang masih kecil, bisa minta tolong papa dan mama ya. Atau bisa membuat yang ini, yang dari kertas origami.
Ya, kalau sudah nanti kalian masukkan fotonya. Kado atau kalian bisa pakai bekas kain, ya. Nah, itu. Kemudian kalian bisa kasih hias di sininya, di pinggir-pinggirnya sesuai dengan yang kalian mau. Bisa pakai kertas origami membuat bunga, atau kalian bisa buat apa saja di sini, di pinggir-pinggirnya bisa dihias, pakai batu-batu juga bisa dilem, ya. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar firman-Mu, kami boleh memuji Tuhan lewat pujian kami bersama Toto dan Tata. Kami bersyukur kami bisa membuat aktivitas dan menghafal ayat. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Terima kasih Engkau yang sanggup membangkitkan kami, Engkau yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami, anak-anak-Mu, meskipun kami di rumah. Berikan kami sukacita, berikan damai sejahtera, menjauhkan kami dari setiap pertengkaran. Berkati Papa dan Mama, berkati juga kakak dan adik kami, juga kakek dan nenek kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami supaya kami boleh sungguh merasakan kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, berkati anak-anak dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sampai jumpa anak-anak, Tuhan memberkatimu. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Lalu kebangsaan yang saya bawakan adalah satu nusa, satu bangsa, 1, 2, 3, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya, kita bela bersama. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama. Makasih Bu. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yohanes 8 ayat 36. Jika anak itu memberikan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Lagu kebangsaan saya itu Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sekian, terima kasih. Ini kapal Davison untuk hafalannya Markus 5 ayat 19. Beritahukanlah pada mereka segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihi engkau. Dadah. Markus 5 ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya, tapi Ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihi engkau. Novel telah membuat perahunya, tapi karena novel nggak ada botolnya, jadi novel buat dari origami, perahu origami.